kita akan membahas sebuah konsep yang benar-benar mengubah peta kekuasaan di Indonesia setelah reformasi. Betul sekali. Otonomi daerah. Sumber kita adalah sebuah tulisan akademis yang menurut saya mengurai tuntas topik ini. Nah, misi kita hari ini, khusus untuk Anda, adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih otonomi daerah ini harus lahir? Apa sebetulnya artinya? Dan ya, yang paling penting, tujuannya apa? Topik ini fundamental sekali ya. Coba bayangkan sebuah piramida kekuasaan yang tadinya itu sangat lancip. Semua keputusan ada di puncak, di Jakarta. Oke. Nah, otonomi daerah ini ibaratnya memotong puncak piramida itu dan menyebarkannya ke seluruh Nusantara. Wow, oke. Pergeseran kekuasaan besar-besaran berarti. Mari kita mulai dari akarnya, ya. Untuk bisa mengerti kenapa otonomi daerah ini begitu penting, kita harus mundur sedikit. Kembali ke masa Orde Baru. Betul. Tulisan ini menggambarkan era itu sebagai era yang super sentralistis. Super sentralistis. Semua keputusan, dari proyek infrastruktur besar sampai katakanlah kurikulum sekolah, semuanya ditentukan dari Jakarta. Iya, semuanya. Betul. Analogi yang sering dipakai itu seperti anak yang sudah dewasa tapi masih tinggal di rumah orang tuanya. Oke. Punya potensi, punya ide, punya energi, tapi setiap kali mau beli motor atau pilih jurusan kuliah, harus minta izin dulu. Harus minta uang dari pusat. Nah, daerah-daerah itu posisinya seperti itu. Jadi mereka punya sumber daya alam limpah, tapi nggak punya kewenangan untuk mengelolanya. Sama sekali. Jadi daerah itu kaya sumber daya, tapi kantongnya kosong, gitu ya? Tepat sekali. Penulisnya menekankan bahwa elit pemerintahan lokal pada masa itu seringkali cuma jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Cuma kepanjangan tangan. Mereka menjalankan perintah, bukan bikin inisiatif. Dampaknya jelas seperti yang dijabarkan dalam tulisan ini. Pendapatan asli daerah atau PAD itu kecil sekali. Oke. Akibatnya ya pemerintah daerah kesulitan. Buat bayar gaji pegawai aja susah, apalagi untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, atau meningkatkan layanan kesehatan. Ini menjelaskan kenapa dulu pembangunan terasa sangat Jawa sentris ya, atau Jakarta sentris. Betul, kekuatan ekonomi dan politik terpusat di satu titik. Momentumnya di situ. Nah, penulisnya menggambarkan ini sebagai momentum yang sangat krusial. Tuntutan dari daerah tuh bermunculan seperti jamur di musim hujan. Macam-macam berarti ya tuntutannya. Macam-macam, ada yang minta otonomi seluas-luasnya, ada yang lebih radikal mengusulkan negara federal, bahkan ada yang ingin merdeka, memisahkan diri. Wah, situasinya berarti benar-benar di ujung tanduk saat itu. Betul. Jadi otonomi daerah ini bukan sekedar reformasi birokrasi ya, tapi sebuah langkah penyelamatan negara. Bisa dibilang begitu. Ini adalah jawaban strategis pemerintah saat itu untuk meredam gejolak dan menjaga keutuhan NKRI. Oke. Lewat TAP MPR nomor XV tahun 1998 dan kemudian dilegalkan dalam UU nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah sebuah kompromi besar. Sebuah kompromi. Iya, pemerintah pusat seolah-olah bilang, oke, kami percaya pada kalian, urus daerah kalian sendiri, kembangkan potensi kalian, tapi mari kita tetap dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Oke, jadi kita sudah paham kenapanya. Sekarang, mari kita bedah apanya. Apa sebetulnya makna otonomi? Kalau kita lihat dari bahasanya, ini kan dari Yunani ya. Betul, dari Yunani. Auto artinya sendiri, dan nomos artinya aturan. Jadi secara harfiah, bikin aturan main sendiri. Persis. Dalam konteks pemerintahan, ini diterjemahkan jadi self-government. Kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Rumah tangga sendiri. Dan konsep rumah tangga sendiri ini yang jadi inti dari segalanya. Menariknya, tulisan ini mengutip definisi dari beberapa undang-undang yang berbeda dari tahun 99, 2004, sampai 2014, dan benang merahnya selalu sama. Selalu sama. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Konsistensi ini menunjukkan betapa fundamentalnya ide ini kan? Betul. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi dengan spidol merah tebal. Apa itu? Mengatur rumah tangga sendiri bukan berarti mendirikan negara sendiri. Penulisnya menyebut ada dua ciri hakiki otonomi. Legal self-sufficiency, artinya daerah punya cukup kewenangan hukum untuk bertindak. Oke. Dan actual independence, yaitu kemerdekaan nyata untuk mengambil keputusan. Tapi semua itu harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dia. Di mana batas abu-abunya? Seberapa jauh sebuah daerah bisa merdeka sebelum dianggap membahayakan kesatuan negara? Disitulah letak kejeniusan sekaligus tantangan sistem ini.
Batasnya ada pada pembagian urusan pemerintahan. Oke. Otonomi berarti daerah punya keleluasaan menetapkan kebijakan sendiri, melaksanakannya, cari pembiayaannya, dan mempertanggungjawabkannya tanpa intervensi berlebihan dari pusat untuk urusan yang memang sudah diserahkan. Tapi ada urusan-urusan vital yang tetap dipegang pusat. Nah, itu dia. Itu yang jadi pagar pembatasnya. Oke. Ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling penting untuk dipahami. Penulisnya bilang, pelaksanaan otonomi di Indonesia itu berpegang pada 3 prinsip utama. Ini seperti DNA-nya kan? Tepat sekali. Ini DNA-nya. Kalau kita nggak paham ini, kita bisa salah mengerti segalanya. Betul. 3 prinsip ini adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Mari kita bedah satu persatu. Silakan. Pertama, otonomi luas. Artinya, daerah dikasih kewenangan untuk mengatur dan mengurus hampir semua urusan pemerintahan. Hampir semua. Iya, kecuali 6 urusan yang jadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Nah, itu dia. Ini batas yang sangat jelas. Jadi, bupati nggak bisa tiba-tiba cetak mata uang sendiri atau bikin angkatan bersenjata sendiri. Tentu tidak bisa. 6 bidang itu adalah perekat negara kesatuan. Tapi di luar itu, kewenangannya luas sekali. Contohnya, Misalnya urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, itu semua diserahkan ke daerah. Dan luas di sini juga berarti kewenangannya utuh, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi. oke, itu yang pertama. Prinsip kedua, otonomi nyata. Nah, ini yang menarik. Apa maksudnya nyata? Ini prinsip yang sangat pragmatis. Artinya, kewenangan yang diberikan kepada daerah haruslah kewenangan yang benar-benar ada, dibutuhkan, dan bisa tumbuh di daerah tersebut. Jadi, nggak ada gunanya memberi kewenangan mengurus industri maritim pada daerah di puncak gunung. Tunggu sebentar. Kalau saya tangkap, ini artinya pemerintah pusat secara sadar bilang, "Hei, Kabupaten A di pesisir, urusanmu beda dengan Kabupaten B di pegunungan. Jadi kewenangan yang kami berikan ke kalian juga beda." Tepat. Ini kan kebalikan total dari mentalitas satu aturan untuk semua di zaman Orde Baru. Ini sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa. Revolusioner, memang. Otonomi nyata itu anti penyeragaman. Anti penyeragaman. Kewenangan harus membumi, disesuaikan dengan potensi dan keunikan masing-masing daerah. Daerah pesisir mungkin dapat kewenangan lebih di bidang perikanan. Daerah agraris di bidang pertanian. Semuanya disesuaikan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat lokal. Luar biasa. Lalu yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi bukankah prinsip ini juga yang paling rawan? Maksudnya? Kewenangan besar, tanggung jawab besar. Tapi ini juga yang bisa membuka kotak Pandora penyalahgunaan wewenang kan? Menciptakan raja-raja kecil di daerah. Pertanyaan Anda sangat tajam dan tepat sasaran. Memang disinilah letak tantangan terbesarnya. Oke. Prinsip bertanggung jawab ini adalah pengamannya. Otonomi itu bukan tujuan, tapi alat. Alat untuk apa? Nah, pertanggungjawabannya diukur dari situ. Tujuan akhirnya, seperti yang ditegaskan dalam tulisan ini adalah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tolok ukurnya bukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki kepala daerah, tapi apakah warganya semakin sehat, semakin pintar, dan semakin sejahtera. Begitu. Tepat. Dan tanggung jawabnya berlapis. Selain kepada masyarakat lokal, juga mencakup tanggung jawab untuk mengembangkan demokrasi, mewujudkan keadilan, Oke. dan yang terpenting, menjaga hubungan yang harmonis dengan pusat dan daerah lain demi keutuhan NKRI. Jadi seorang bupati nggak bisa bikin kebijakan yang menguntungkan daerahnya tapi merugikan kabupaten tetangga. Betul. Atau merugikan kepentingan nasional, ada rambu-rambunya. Oke, sistemnya rumit, prinsipnya jelas. Tapi ujung-ujungnya, buat apa ini semua? Apa visi besar di baliknya? Penulisnya membaginya ke dalam 3 lingkup, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Mari kita mulai dari politik. Di bidang politik, tujuannya sangat radikal pada masanya, yaitu melahirkan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk dari Jakarta. Pemilihan langsung. Paransi ini penting. Argumen dalam tulisan ini menyebutkan setiap kebijakan harus jelas siapa penggagasnya,
Apa tujuannya, berapa biayanya, siapa yang diuntungkan. Dan siapa yang bertanggung jawab kalau gagal? Betul. Ini semacam memindahkan demokrasi dari Senayan ke alun-alun kabupaten. Jadi lebih dekat dan lebih bisa diawasi langsung oleh warga. Tepat sekali. Lalu di bidang ekonomi, tujuannya adalah untuk melepaskan potensi daerah yang selama ini terkunci. Ini menyambung ke poin kita di awal tadi. Ini cara supaya daerah tidak cuma kaya sumber daya, tapi kantongnya kosong lagi. Nah, itu dia. Mereka sekarang diberi alat pancing untuk mengubah potensi itu jadi pemasukan nyata bagi daerahnya. Persis. Dengan otonomi, Pemda bisa lebih lincah. Mereka bisa mempermudah izin usaha, menawarkan insentif investasi, membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan industri lokal. Harapannya, ya roda ekonomi berputar lebih kencang. Dan kesejahteraan meningkat. Tentu. Dan terakhir, tujuan sosial budaya. Ini seringkali luput dari perhatian. Padahal ini adalah fondasinya loh. Tujuannya adalah menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang sangat beragam. Otonomi memberi ruang bagi daerah untuk merawat dan mengembangkan nilai-nilai lokal yang positif. Kearifan lokal yang mungkin selama ini terpinggirkan oleh kebijakan yang seragam dari pusat. Jadi ini bukan cuma soal uang dan kekuasaan ya? Bukan. Ini juga soal identitas dan martabat. Kalau saya simpulkan, sepertinya ada satu gagasan besar yang melingkupi semuanya. Apa itu? Yaitu membebaskan pemerintah pusat dari beban mengurusi hal-hal teknis di seluruh pelosok negeri. Benar. Idenya adalah agar pemerintah pusat bisa lebih fokus pada isu-isu makro yang strategis. Diplomasi internasional, pertahanan negara, stabilitas ekonomi nasional. Biarkan urusan jalan rusak di desa. Benar. Pengelolaan pasar atau izin mendirikan bangunan diurus oleh pemerintah yang paling dekat dan paling tahu masalahnya. Oke. Pada akhirnya, otonomi adalah simbol kepercayaan dari pusat ke daerah, mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat di daerah. Oke, tujuannya sangat mulia. Tapi kita tahu eksekusinya pasti penuh drama. Apa saja tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita ideal ini? Tulisan ini secara jujur menyoroti beberapa tantangan. Salah satu yang abadi adalah menemukan titik keseimbangan yang pas antara pusat dan daerah. Tarik ulur kewenangan. Selalu akan ada. Kadang pusat merasa daerah terlalu kebablasan, sebaliknya daerah merasa pusat terlalu banyak ikut campur. Ini dinamika yang tidak akan pernah selesai. Dan ada satu lagi yang digarisbawahi dengan tebal, kesiapan sumber daya manusia, SDM. Nah, ini isu krusial yang menentukan segalanya. Bayangkan Anda seorang pamong praja atau bupati di awal tahun 2000-an. Oke. Semalam Anda hanya pelaksana. Besok pagi Anda tiba-tiba jadi perencana, pengambil keputusan, dan manajer keuangan untuk wilayah Anda. Wah. Kewenangan besar dilimpahkan, tapi apakah kapasitas, kompetensi, dan integritas aparaturnya sudah siap? Bingung kan? Pasti. Ketakutannya pasti luar biasa. Di satu sisi ada euforia kebebasan, di sisi lain ada beban tanggung jawab yang maha berat dengan sumber daya yang mungkin belum siap. Betul sekali. Ini adalah pertarungan yang sangat besar. Sangat besar. Inilah yang menjadi kendala nyata di lapangan selama bertahun-tahun. Tapi, dan ini penting, penulisnya menutup dengan nada optimis. Oke, ada harapan. Ada. Proses ini adalah sebuah evolusi, sebuah perjalanan panjang. Dikatakan bahwa meskipun butuh waktu dan kerja keras untuk mencapai hasil optimal, kita harus optimis. Setidaknya, proses perubahan menuju manajemen pemerintahan daerah yang modern dan mandiri itu sudah dimulai. Roda sejarah sudah berputar ke arah yang benar. Jadi, kesimpulannya. Ya. Otonomi daerah adalah sebuah jawaban fundamental terhadap sistem sentralistik di masa lalu. Ini adalah arsitektur baru hubungan pusat daerah yang dibangun di atas 3 pilar. Keleluasaan yang luas, relevansi yang nyata, dan akuntabilitas yang bertanggung jawab. Sebuah sistem yang dirancang untuk memberdayakan daerah secara politik, ekonomi, dan sosial, yang muaranya cuma satu, kesejahteraan masyarakat lokal. Sebuah upaya besar untuk mendekatkan negara kepada warganya. Betul, tepat sekali. Ini adalah sebuah ide yang mengubah Indonesia untuk selamanya. Analisis dalam tulisan ini menyoroti tantangan kesiapan SDM di daerah sebagai titik kritis. Ini membawa kita pada sebuah renungan akhir untuk Anda. Jika sekarang kewenangan sudah ada di tangan daerah, kekuasaan dan anggaran sudah dilimpahkan, maka pertanyaan krusialnya bukan lagi apa yang bisa dilakukan, tetapi siapa yang bisa melakukannya. Sebuah pertanyaan yang sangat dalam dan relevan hingga hari ini. Tentu. Bagaimana Anda, sebagai warga di daerah,
bisa memastikan bahwa para pemimpin dan aparatur yang Anda pilih atau yang melayani Anda benar-benar memiliki visi, kompetensi, dan integritas untuk mewujudkan janji-janji otonomi ini. Bagaimana caranya agar otonomi ini tidak sekedar memindahkan istana kecil dari Jakarta ke ibu kota provinsi atau kabupaten Anda, sementara nasib warga tetap sama? Inilah PR besar kita bersama yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.